Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arti Irhamna. Kali ini saya akan membagikan tutorial sesuai judul ini, yaitu membuat kuis menggunakan Google Formulir dalam pembelajaran online kepada siswa. Nah, untuk itu sebelum saya mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya channel ini terus maju. Baiklah, langkah pertama yang harus kita persiapkan dalam membuat Google Quiz, kita sebut sebagai Google Quiz ya, atau soal pilihan ganda yang kita online kan, kita terlebih dahulu mempersiapkan soalnya. Nah, soal di sini sudah saya siapkan dalam format ketikan yang saya ketik dengan Microsoft Word. Nah, formatnya saya buat dengan seperti ini, menuliskan angka 1 untuk nomor soal, kemudian soalnya, lalu pilihan jawabannya, opsi jawaban A, B, C, D. Saya ketik berurutan ke bawah ya, harus diketik berurutan ke bawah seperti ini ya, kurang lebih seperti inilah format yang saya buat. Ini akan mempermudah ketika kita memindahkan soal-soalnya ke dalam Google Quiz atau Google Formulir. Setelah kita menyiapkan ini, maka jangan lupa untuk menyiapkan juga kunci jawaban, karena kunci jawabannya kita langsung masukkan ke dalam aplikasi Google Formulir tersebut, sehingga nanti kita mudah dalam mengoreksi hasil jawaban siswa. Baik, jika sudah siap dengan soalnya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka Google Formulir menggunakan browser. Jangan lupa koneksi kita aman, jalan lancar ya. Dan karena ini adalah bawaannya dari Google Formulir, maka kita harus dan wajib masuk ke dalam akun Google kita yang sudah kita punya. Nah, kebetulan di sini saya sudah masuk atau login ya dengan akun Google saya. Kemudian kita langsung saja ketikkan di sini formulir Google. Oke, kita temukan Google Formulir di bagian pertama, Google Formulir buat dan analisis survei. Kita klik. Nah, kita di sini sudah masuk ke dalam Google Formulir, tinggal klik buka Google Formulir. Nah, di tahapan ini selanjutnya kita bisa melihat ada menu memulai formulir baru, lalu ada formulir terbaru. Ini formulir atau soal-soal yang sudah pernah saya buat. Nah, untuk membuat formulir baru di sini seperti yang akan saya jelaskan, saya langsung saja memilih tanda tambah di sini yang kosong. Kita klik. Nah, di sini kita akan melihat sudah muncul formulir tanpa judul. Untuk menyimpan file formulir ini, jangan lupa kita tuliskan judulnya di sini. Formulir tanpa judul kita ganti dengan misal ulangan harian. Ya, saya tulis ulangan harian 1. Kemudian di sini otomatis di bagian judul utama ya, yang paling besar ini tulisannya, dia akan berubah juga sesuai dengan yang kita tulis di atas, yaitu ulangan harian 1. Selanjutnya kita atur terlebih dahulu agar formulir ini menjadi formulir untuk kuis. Caranya adalah kita klik pengaturan di sebelah kanan di sini. Nah, di sini ada setelan atau pengaturan, ada umum, presentasi, ada kuis ya. Nah, kita pilih kuis, jadikan ini sebagai kuis, lalu ada opsi kuis, ada rilis nilai, nilainya apakah kita ingin langsung rilis atau tidak.
tapi biasanya saya lakukan nanti. Kemudian ada responden dapat melihat atau siswa ya, apakah siswa bisa melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poinnya atau skor ya. Nah, supaya anak-anak penasaran, maka saya juga menghilangkan centang ini supaya soalnya juga tidak bocor ke siswa lain yang belum mengerjakan. Oke, kemudian presentasi. Presentasi di sini ada tampilkan status progres. Kita boleh tampilkan acak urutan pertanyaan kalau ingin diacak soalnya secara otomatis. Jadi setiap siswa ketika membuka hasil dari formulir ini atau soal dari formulir ini, urutan pertanyaannya jadi acak ya. Tapi di sini saya tidak akan acak ya. Kemudian di bawahnya tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini saya hilangkan centangnya supaya siswa tidak mengirim jawaban lebih dari satu kali ya. Kemudian ada pesan konfirmasi. Kalau sudah selesai kita tulis aja, misal terima kasih sudah mengerjakan, misalnya ya. Oke, selanjutnya di bagian umum, kumpulkan alamat email. Kalau ingin siswanya kita minta email, kita centang ya, tapi kayak saya tidak akan meminta email. Kemudian ada batasi ke satu tanggapan. Kalau siswa harus masuk ke soal dengan email ya, tapi saya juga tidak centang. Ini juga responden dapat edit setelah mengirim jawaban. Lihat diagram di ringkasan dan respon, itu tidak saya centang supaya siswa tidak bisa membocorkan soalnya ya ke siswa yang belum mengerjakan. Kalau sudah, cukup simpan. Ini saja yang saya atur. Oke. Selanjutnya kita kembali ke bagian judul. Tadi sudah dibuat ulangan harian, lalu ada deskripsi. Di sini kita bisa masukkan petunjuk soal atau petunjuk pengisian. Ini bisa kita isi sesuai kebutuhan ya. Saya hanya tulis petunjuk saja. Kemudian di bagian bawahnya kita harus menentukan isian apa saja yang harus siswa isikan. Tentunya yang pertama adalah nama siswa kan. Nah, kita tuliskan nama, kemudian saya memberikan keterangan. Di sini gunakan huruf kapital. Nah, di sini ada pilihan untuk jawabannya seperti apa. Apakah jawaban singkat, jawaban panjang, atau paragraf, pilihan ganda. Ini akan kita gunakan untuk pilihan gandanya, kotak centang, drop down, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini karena cuma nama, kita pilih jawaban singkat. Nah, kemudian di sini klik wajib diisi supaya ketika siswa mengirimkan hasil tanggapan atau mengirim hasil formulirnya, dia tidak terlupa dengan apa yang harus diisi. Jadi ini kita harus selalu klik wajib diisi. Selanjutnya tambahkan lagi. Di sini ada tambahkan pertanyaan. Kita tulis nomor absen. Ya, ini yang biasanya saya buat. Ada nama, nomor absen sama kelas ya. Jadi nomor absen saya pilih jawaban singkat. Kita pilih di antara ini adalah drop down. Anggap siswanya ada 10 orang, misal ya, misal. Maka drop downnya kita buat 1, kita tulis angka 1 di sini opsinya. Enter, 2, enter, 4, seterusnya sampai 10. Oke, ini untuk absen. Selanjutnya tambahkan lagi di sini, jangan lupa wajib diisi. Tambahkan lagi pertanyaan, kelas. Kita ganti ke drop down lagi. Ini misalkan 10 MIPA 1, enter, 10 IPS 1. Oke, jangan lupa wajib diisinya dibuat lagi. Selanjutnya klik lagi tanda tambah pertanyaan,
barulah di sini kita bisa masukkan pertanyaan pilihan gandanya. Ya, kita sudah atur di sini pilihan ganda, pertanyaannya tinggal kita isi. Nah, tips dan trik supaya mudah dalam membuat soal pilihan ganda di sini adalah kita sudah tahu kan tapi berapa soal yang sudah kita buat. Di sini saya akan contohkan kita membuat soal pilihan gandanya sebanyak 10 soal. Maka supaya lebih mudah dan cepat, kita tinggal menduplikat saja isian formulir pilihan gandanya dengan cara seperti ini. Yang pertama, kita tadi sudah menentukan ini adalah pilihan ganda, kemudian wajib diisinya diatur, kemudian di sini ada kunci jawaban, diklik, lihat ada poin ya. Untuk poin, karena tadi 10 soal dan skor maksimalnya misal kita tentukan adalah 100 poin, tinggal dibagi saja 100 dibagi 10, berarti satu soal itu 10 poin, maka tuliskan 10 di sini, 10 poin. Oke, jawabannya kita belum pilih, nanti terakhir ya. Kemudian klik tombol selesai. Oke, lalu lihat di bagian atas sebelah kanan ada poin total di sini. Karena kita baru buat satu pertanyaan, maka poin totalnya baru 10. Nah, supaya bisa sampai 100, kita duplikat atau copy isian formulir ini untuk pilihan ganda. Adanya di sini ya. Ada tombol duplikat, diklik. Lihat poin totalnya berubah jadi 20, diklik lagi. Klik lagi sampai 100. Kita klik. Ya, ini sudah 100, lihat poin total 100. Jadi, ini mengantisipasi ketika kita membuat pertanyaan pilihan ganda, mengurangi kelupaan kita menekan tombol wajib diisi. Karena tadi pengaturannya sama, dan juga mencegah terjadinya kelupaan mengisi poin soal di bagian ini. Jadi itu udah otomatis. Ketika kita duplikat, dia menduplikat apa yang sudah kita buat di pertama tadi. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah oke, sudah 100 poin di sini, kita ke soal yang pertama ya. Di formulir yang bagian pertama ini, untuk pertanyaan pertama, cara kopinya bagaimana? Kita buka ke Microsoft Word-nya. Cara kopinya adalah tinggal klik pertanyaannya dulu, di select pertanyaan nomor 1, klik kanan, copy, kembali lagi ke formulirnya, di bagian pertanyaan klik kanan, paste, atau pakai keyboard Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C ya. Kemudian balik lagi untuk mengcopy pilihan jawabannya ABCD, copy lagi. Kemudian ada opsi di sini, klik kanan lagi di bagian opsi, paste. Nah, secara otomatis di sini karena kita sudah membuat di Microsoft Word-nya berurutan ke bawah ABCD, maka ketika kita pastekan di sini ABCD-nya otomatis akan ke bawah ya. Seperti ini. Nah, lakukan ini sampai soal nomor 10. Saya akan ulangi di soal nomor 2 sekali lagi. Klik kanan, copy seperti ini, paste, ambil lagi jawabannya, copy, pastekan lagi. Nah, lakukan ini sampai nomor 10.
Baik, ini sudah saya kopikan pertanyaannya sampai di nomor 10. Jadi ini kita sudah 80% ya kira-kira. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke soal nomor 1. Kita klik kunci jawaban, tinggal pilih opsi jawaban apa yang benar ya. Nomor 1 misalnya B, klik tombol selesai. Nomor 2, klik lagi kunci jawaban, C, selesai. Lakukan ini sampai di nomor 10. Klik kunci jawaban, pilih jawaban mana yang ingin dipilih ya. Kemudian klik tombol selesai. Lakukan ini terus sampai nomor 10. Baik, ketika kita sudah selesai mengisikan kunci jawaban seperti ini ya, jangan lupa untuk dicek lagi apakah kita sudah mengisi dengan tepat atau tidak. Nah, kalau sudah, yang terakhir adalah kita tinggal mengirimkan link atau mengirimkan soal ini kepada siswa. Cara mengirimkan link ini atau link soal kepada siswa adalah dengan cara klik tombol kirim di bagian kanan, ada tombol kirim atau submit. Nah, di sini kita tinggal pilih apakah mau dikirim melalui email ataukah sebuah link yang akan kita kirim. Nah, saya akan contohkan menggunakan link atau URL ya, tautan. Nah, kita klik di sini, kemudian tautannya ini sangat panjang ya, maka kita bisa atur dengan perpendek URL. Nah, sekedar saran saja, ini hanya gambaran pengalaman saya ketika kita gunakan URL dari Google. Gunakanlah URL ini tanpa kita ubah lagi dengan perpendek URL dari aplikasi lain ya, seperti Bitly, Tinul dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal salin ya seperti ini, lalu tinggal share kepada siswa, kepada wali kelas mungkin untuk membagikan kepada siswanya. Nah, saya akan contohkan hasilnya ketika kita sudah men-share seperti ini. Nah, ini adalah isian yang bisa kita isi sesuai yang sudah kita buat. Oke, nah tinggal saya akan contohkan, tinggal diisi nama, nomor absen, kelas, jawaban, tinggal diklik ya. Ini siswa tinggal mengklik jawaban, tinggal diklik jawaban siswa lalu kirim. Maka ini sudah berhasil. Oke, nanti di part kedua saya akan mencontohkan bagaimana melihat hasil jawaban dari siswa, bagaimana kita mengolah data siswa yang sudah terkirim. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada para pendidik, kepada Bapak Ibu guru dimanapun berada. Semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, dan tentu saja jangan lupa terakhir like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini lebih tambah maju lagi dan memberikan informasi dan tutorial bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.